Pada akhirnya, kisah Thiago Messi bukan tentang nostalgia, melainkan tentang masa depan, tentang sebuah nama besar yang tidak tenggelam oleh sejarah, tetapi berevolusi. Tentang Barcelona yang suatu hari mungkin akan kembali mendengar nama Messi bergema di stadion, bukan sebagai kenangan. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Kehebatan Thiago Messi bukanlah kisah yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian pertama dari rangkaian generasi Messi yang mulai menunjukkan wujudnya. Jika Thiago adalah simbol keseimbangan antara kecerdasan dan fisik, maka kehadirannya juga menjadi fondasi kuat bagi adik-adiknya untuk tumbuh di lingkungan sepak bola yang ideal. Di dalam keluarga Messi, Thiago dikenal sebagai sosok paling tenang dan paling terstruktur. Ia sering terlihat menjadi pemimpin kecil di lapangan, mengatur posisi, memberi isyarat, dan menenangkan rekan setimnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Thiago tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi sudah memahami arti tanggung jawab kolektif dalam sepak bola. Berbeda dengan Lionel Messi kecil yang kerap bermain lebih bebas dan improvisatif, Thiago berkembang sebagai pemain yang sistematis. Ia memahami bentuk permainan, transisi bertahan ke menyerang, serta pentingnya menjaga ritme tim. Ini adalah ciri khas pemain besar di level elit Eropa modern. Dan disinilah peran Thiago menjadi semakin penting. Ia bukan sekadar anak pertama, tetapi penyeimbang di antara karakter adik-adiknya. Jika Matteo Messi dikenal dengan insting menyerang, agresivitas, dan keberanian duel, maka Thiago adalah poros yang membuat permainan Matteo menjadi lebih terarah. Thiago membaca permainan, Matteo menghancurkan pertahanan. Sementara Ciro Messi, yang masih paling muda, mulai menunjukkan sentuhan teknis halus dan naluri bermain cepat. Thiago sering terlihat menjadi contoh, baik dari cara bergerak, cara mengontrol emosi, maupun cara mengambil keputusan. Artinya, Thiago berperan sebagai pengatur tempo, penyeimbang emosi tim, penghubung antar lini, contoh disiplin bermain. Peran ini tidak selalu mencetak gol, tetapi menentukan kualitas permainan secara keseluruhan. Yang membuat kisah Thiago Messi begitu menarik adalah satu hal penting. Ia tidak dipaksa menjadi Lionel Messi kedua. Justru sebaliknya, Thiago berkembang sebagai versi baru dari filosofi Messi, lebih kuat secara fisik, lebih terstruktur secara posisi, namun tetap membawa kecerdasan alami yang sama. Ini menunjukkan bahwa warisan Messi tidak berhenti pada dribble, tidak terpaku pada gol, tetapi hidup dalam cara berpikir sepak bola. Dan Thiago adalah wujud paling awal dari evolusi tersebut. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang masa depan profesional, namun satu hal tidak bisa dibantah. Thiago Messi memiliki fondasi yang sangat jarang dimiliki anak seusianya, baik dari sisi teknik, fisik, mental, maupun lingkungan. Ia tumbuh tanpa tekanan berlebihan, tetapi dengan pembelajaran kelas dunia setiap hari. Ia tidak dibentuk untuk viral, tetapi untuk berkembang secara alami. Dan disitulah letak keistimewaannya. Jika Lionel Messi adalah legenda yang mengubah sejarah sepak bola, maka Thiago Messi adalah awal dari babak baru, lebih modern, lebih komplet, dan lebih matang sejak dini. Ia bukan bayangan, ia bukan tiruan, ia adalah permulaan. Dan ketika Thiago melangkah, Matteo menerobos, serta Ciro menyempurnakan, dunia mungkin akan kembali menyaksikan satu hal yang langka. Nama Messi bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai masa depan. Lantas, di klub manakah perjalanan Thiago Messi akan ditembus nanti? Sejak langkah pertamanya mengenal sepak bola, Barcelona bukan sekadar nama klub bagi Thiago Messi. Klub itu adalah rumah, sejarah, dan identitas yang tumbuh bersamanya. Thiago dibesarkan dalam atmosfer biru merah, menyaksikan langsung bagaimana sang ayah menorehkan sejarah, mengangkat trofi, dan menjadikan Camp Nou sebagai panggung keajaiban. Bagi Thiago, Barcelona bukan mimpi buatan media atau cerita masa lalu. Barcelona adalah cinta yang tumbuh sejak kecil, cinta yang lahir dari hari-hari di lingkungan La Masia, dari nilai-nilai kolektivitas, kecerdasan bermain, dan penghormatan terhadap bola.
Semua itu membentuk cara berpikirnya di lapangan, membuat gaya bermain Thiago terasa begitu Barca. Tenang saat ditekan, cerdas membaca ruang, dan selalu mengutamakan permainan tim. Keinginan Thiago pun sangat jelas. Ia tidak sekadar ingin menjadi pesepak bola hebat, ia ingin bermain untuk Barcelona. Bukan untuk meniru jejak sang ayah, melainkan untuk menulis kisahnya sendiri. Ia ingin dikenal bukan sebagai anak Messi, tetapi sebagai pemain Barcelona yang memahami identitas klub dan bertarung demi lambang di dada. Dan secara sepak bola, mimpi itu bukan angan-angan. Peluang Thiago Messi untuk bergabung dengan Barcelona di masa depan sangat terbuka. DNA La Masia telah tertanam dalam dirinya. Profil permainannya sesuai dengan kebutuhan Barcelona modern, dan ikatan emosionalnya dengan klub itu terlalu kuat untuk diabaikan. Barcelona tidak akan melihat Thiago sebagai beban nama besar, melainkan sebagai talenta yang pulang ke rumahnya sendiri. Namun yang paling penting, Thiago Messi tidak diproyeksikan sebagai tiruan Lionel Messi. Ia adalah penerus nilai dan kehebatan, bukan pengulang gaya. Jika Lionel Messi dikenal sebagai seniman dribble dan mesin gol, maka Thiago tumbuh sebagai arsitek permainan, pengatur tempo, penyeimbang tim, dan pemimpin lini tengah yang bermain dengan kepala dan hati. Ia mewarisi kecerdasan sang legenda, mental juara, dan kecintaan murni terhadap sepak bola, tetapi dengan karakter yang lebih modern dan fisik yang lebih komplit. Pada akhirnya, kisah Thiago Messi bukan tentang nostalgia, melainkan tentang masa depan, tentang sebuah nama besar yang tidak tenggelam oleh sejarah, tetapi berevolusi, tentang Barcelona yang suatu hari mungkin akan kembali mendengar nama Messi bergema di stadion, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai harapan baru. Thiago Messi tidak datang untuk menggantikan sang legenda, ia datang untuk melanjutkan semangatnya. Dan ketika saat itu tiba, Barcelona tidak hanya menyambut seorang pemain muda, tetapi anak yang pulang ke rumah, membawa nama Messi dan masa depan Blaugrana. Itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I use them all to push me to my best.